Halo semuanya, selamat bertemu kembali di video pembelajaran lanjutan materi ERP pengadaan. Kali ini kita masuk di unit Procurement of Consumable Material. Jika di video-video sebelumnya kita sudah membahas soal stok habis pakai, maka saat ini kita akan masuk ke bagian Consumable Material. Nah, pada unit ini sama seperti unit sebelumnya, kita akan secara spesifik membahas area purchasing itu sendiri, kelola persediaan atau inventory, hingga yang terakhir adalah menyelesaikan transaksi dalam bentuk tagihan yaitu invoice verification. Sebagai catatan bagi Anda, pada unit ini sudah ditekankan secara jelas apa yang dimaksud dengan consumable material. Bagian ini juga sudah dipaparkan di ruangan kelas secara onsite atau mungkin secara online. Anda sudah bisa mengaksesnya, di mana di sini cukup jelas ditekankan bahwa material yang akan dibeli adalah material yang directly for consumption use. Jadi consumable material need not mean that the material is consumed. Jadi dalam hal ini kita tidak hanya cerita soal bagaimana material itu dibeli, tapi bagaimana material ini nanti akan digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Nah, pada kasus kita kali ini juga ada beberapa catatan yang perlu Anda pisahkan. Ada perbedaan antara consumable material without material master record, kemudian consumable material with material master record that is not subject to inventory management, hingga yang terakhir material master record yang subject ke inventory management. Bagian ini juga akan kita jelaskan di ruangan kelas secara detail, dan untuk hal ini Anda boleh mengulas dari buku yang sudah tersedia. Nah, fokus kita pada transaksi kali ini karena kita akan membahas soal consumable material. Supaya bisa melakukan maintain, maka kita akan disuguhkan dengan penggunaan account assignment kategori. Seperti yang Anda baca di dalam catatan atau buku kita di sini, account assignment kategori ini adalah nama account assignment yang nanti akan diassign ke dalam objek kita sendiri, di mana di sini ada kode-kode uniknya, A untuk aset, K untuk cost center, P untuk project, F untuk production order, dan seterusnya. Jadi ini semua adalah account assignment object yang nanti digunakan untuk menentukan kategori account assignment object yang ada di dalam company kita. Apakah nanti dia akan masuk ke dalam kelompok debit atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau Anda perhatikan lagi, prosesnya kurang lebih sama seperti penggunaan di produk stok material, kemudian juga mirip seperti penggunaan di stok material di unit sebelumnya, tapi di sini akan ada keterangan-keterangan yang berbeda yang nanti mungkin bisa Anda periksa dengan seksama. Nah, untuk kalian perhatikan kembali di sini, Anda semua perhatikan dengan seksama, stok material, consumable material itu jelas-jelas berbeda. Ada gambar yang bisa menjadi rujukan di sini, di mana Anda boleh memperhatikan bagian pertama, stok material itu akan menggunakan material master record, sementara untuk consumable material master record bisa dengan with atau without material master record, seperti itu. Tapi di sini kita tetap akan menggunakan account assignment. Nah, kalau misalnya di consumable material, nanti kita akan inputkan account assignment kategorinya, seperti itu. Nah, karena stok material menggunakan material master record, maka datanya diambil dari material master record itu sendiri. Sementara untuk consumable material, nanti entry-nya akan diinputkan oleh user secara personal. Dan tentunya, karena tadi stok material adalah untuk keperluan bahan persediaan, maka dia akan masuk ke dalam stok account. Sementara consumable karena akan digunakan untuk keperluan konsumsi, maka akan langsung diposting ke dalam consumption account, apakah itu cost center, aset, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu perbedaan mendasar dari aktivitas di consumption dengan stok material biasa. Pedomani bagian ini karena ini adalah pengantar yang paling penting bagi Anda agar tidak salah membedakan transaksi di unit ini dengan unit sebelumnya. Secara umum, di sini juga ada perbedaan lainnya, di mana ketika kita cerita soal harga, maka di stok material akan ada yang namanya adjustment of moving average price, yang kemarin kita sudah atur juga valuation class-nya dan teman-temannya. Sementara di consumable material, no value update, karena quantity dan consumption update sangat-sangat possible untuk dilakukan. Seperti itu. Nah, adapun fokus yang menjadi fokus dari pelatihan kita di unit ini adalah sama seperti unit sebelumnya, selalu diinisiasi dari adanya permintaan pembelian atau dalam hal ini ada purchase requisition. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam transaksi baru, lebih tepatnya nanti di transaksi exercise 15. Jadi saya ingin highlight sedikit soal tiket-tiket yang akan digunakan,
dimana ketika Anda ingin membuat sebuah transaksi baru, boleh dengan purchase requisition atau without purchase requisition. Kalau misalnya dengan, maka kita akan menggunakan ML51N, kemudian nanti ada konfirmasi, lalu ada non-validated GR. Kira-kira stepnya seperti ini, jadi dia sedikit berbeda, tapi sebenarnya jika di summary ulang, ini mulai muter-muter dari mulai kita buat PO, barangnya diterima di Migo, kemudian ada invoice receive di Miro, kemudian nanti boleh di-display di MIR4, seperti itu. Nah, kurang lebih itu saja gambaran di awal. Untuk latihan pertama, Anda boleh menggunakan batch yang sudah sesuai dengan data yang sudah dibagikan di kelas. Namun untuk transaksi kali ini, saya menggunakan batch B. Saya ulangi, ini adalah transaksi sampel. Anda dapat menyesuaikan dengan transaksi-transaksi yang sudah kita sepakati di ruang kelas bersama. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Boleh dicoba kembali. Oke, pada exercise 15 di sini ada business example yang menyatakan bahwa create dan proseslah sebuah PR untuk consumable material, lalu lakukan analisa current processing status dari PR tersebut. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan semua di sini sudah diberikan beberapa informasi yang berhubungan dengan task kita, di mana di sini ada catatan account assignment-nya adalah kala delivery date-nya adalah today plus 7 days. Jadi bagian ini silahkan kalian sesuaikan masing-masing sesuai dengan tanggal kapan Anda melakukan transaksi. Kebetulan hari ini saya bertransaksi di tanggal 19 Mei 2023, maka nanti akan saya tambahkan tanggal hari ini dengan 7 days ke depan, berarti di tanggal 26. Nah, sesuaikan kembali dengan data Anda, dan plannya menggunakan plan 1000, pemohonnya atau orang yang melakukan permintaan adalah IH pagar-pagar sesuai dengan batch masing-masing, dan request tracking number-nya adalah DGR pagar-pagar, dan seterusnya. Nah, bagian-bagian ini sebenarnya bisa kita edit, tapi gunakanlah data acuan yang sudah dibagikan di dalam Excel kita, di mana dalam hal ini kita masuk ke exercise 15, dan seterusnya. Nanti Anda boleh highlight di sini. Berarti kita masih menggunakan username yang sama, password yang sudah Anda setel sebelumnya, di klien yang juga 927, dan seterusnya untuk exercise 16, 17, dan seterusnya kita menggunakan data yang sama. Nah, perhatikan di sini jangan sampai ada yang tertukar karena ini merupakan bagian penting dari transaksi di unit ini hingga ke unit-unit seterusnya. Seperti itu. Mungkin itu saja notifikasi di awal agar Anda semua bisa melakukan transaksi. Boleh dipedomani kembali, silakan didengarkan terlebih dahulu agar semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Seperti itu. Saya ulangi catatan bagi Anda, material master yang akan kita gunakan pada transaksi di exercise 15 itu adalah TDSM 500C B pagar-pagar. Saya ulangi, batch yang saya gunakan adalah B. Anda dapat menyesuaikan kembali dengan transaksi yang relevan, dengan batch yang relevan. Oke, step 1. Step 1 membahas soal maintain personal setting. Maintain personal setting, di mana di sini Anda diminta untuk create sebuah PR dan mengatur default value dari halaman tersebut. Di mana di sini dia minta kita untuk pilih more fields dan menambahkan plan ke dalamnya. Bagian ini sangat mudah, sebenarnya Anda juga sudah pernah lakukan, jadi boleh dicoba kembali tanpa harus akses tikot jika memang sudah hafal tikotnya. Nah, di transaksi kali ini saya akan buka 2 page dan saya akan langsung menggunakan tikot utama saja. Tapi kalau misalnya Anda lupa, boleh silakan masuk ke menu logistics, kemudian materials management, purchasing, PR, dan create di ML51N. Saya bantu dari pad ya, untuk transaksi pertama siapa tahu dibutuhkan. Logistics, materials management, purchasing, selanjutnya di purchase requisition, dalam hal ini kita berada di bawah TPO, kemudian ML51N di create. Oke, pada bagian ini sama tampilannya, kita pilih di bagian personal settings, saya perbesar dan perkecil agar tampilannya full. Pilih di bagian personal settings, di sini kita pindah ke tab default value. Pindah ke tab default value, di mana pada bagian default value ini Anda diminta untuk memilih more fields. Nah, di sini kita pilih more fields. Ini adalah halaman untuk kita mengganti layout-layout yang kita sukai atau layout-layout yang kita butuhkan. Kita bisa masukkan fieldnya sesuai kebutuhan kita. Nah,
Apa yang ada di transaksi ini sebenarnya tidak kaku ya rekan-rekan semua ya. Ini hanya sampel saja. Jadi kalau misalnya di pekerjaan Anda nanti diminta untuk menambahkan field yang bersesuaian, silahkan saja. Namun pada case kita saat ini kita diminta untuk memilih plan. Berarti perhatikan plan itu masih berada di posisi hidden fields, maka kita harus pilih dan geser ke kiri seperti ini dengan panah atau Ctrl F3, dan otomatis dia nanti akan menjadi field yang berada di posisi display field. Artinya kalau misalnya kita buka halaman PR di displaynya nanti, begitu ini kita aktifkan, fit plan ini akan muncul seperti itu. Nah, kalau sudah, ini silakan di copy saja, kemudian default value-nya di save seperti ini, dan sudah selesai. Itu saja kira-kira gambaran di task pertama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana cara kita melakukan personal settings untuk beberapa tampilan di PR kita, silakan atur saja dari ML51N, di mana Anda memilih personal settings, dan aturlah value default-nya. Kemudian Anda boleh atur sesuai dengan kebutuhan Anda dari sisi halaman change layout. Itu di poin pertama. Kemudian bagaimana cara untuk create? Nah, ini yang menjadi bahasan di poin kedua. Jika Anda perhatikan di sini, di poin kedua disampaikan bahwa buatlah sebuah purchase requisition dengan menggunakan untuk sebuah product testing instrument pagar-pagar, jumlahnya sebanyak 5 pieces, dan selanjutnya Anda akan menggunakan material TDSM 500C pagar-pagar dengan sensor pagar-pagar, dan ketika memasukkan item tersebut ke dalam transaksi DSHP, note the following information dengan catatan testing instrument dan seterusnya, seperti itu. Nah, jadi for this item, enter the description, testing instrument, dan seterusnya. Jadi ini nanti dibaca, di sini dikasih keterangan apa sih sensor ini, apa kok senternya, dan segala macam semuanya sudah lengkap di dalam. Dan informasi yang relevan lainnya akan disesuaikan ke masing-masing tab yang membutuhkan entry, seperti itu. Kira-kira itu saja pengantar untuk di task 1. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk membahas task di poin kedua.